Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Coding Channel. Seperti video-video yang sebelumnya, kali ini kita masih akan membahas tentang CSS dasar. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai font, sekarang kita akan lanjut ke dalam penulisan teks pada CSS. Di dalam CSS sendiri, untuk properti yang kita gunakan di dalam teks itu sangat banyak teman-teman. Cuman yang sering digunakan itu ada beberapa, dan di sini saya tidak akan membahas semua yang ada saya tuliskan di sini karena beberapa sudah kita bahas di font dan beberapa jarang sekali dipakai. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa yang sering kita pakai atau yang lumrah saja yang sering dipakai. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama, properti yang pertama itu color, ya. Color di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali value-nya, ada color itu sendiri, lalu ada hex, ada RGB, RGBA, ada HSL, ada HSLA. Cuman yang paling sering kita gunakan di sini itu ada color. Ya, color di sini nilai dengan menggunakan nama warna, misal red, blue, black, yellow dan sebagainya. Oke, di praktek sebelum-sebelumnya saya juga sering menggunakan untuk untuk color dari teks sendiri ya. Oke, kita coba ke prakteknya aja langsung teman-teman. Silahkan dibuka subline-nya. Di sini jangan lupa diganti HTML. Oke, di sini kita teks CSS, teks pada CSS. Satu, belajar teks. Oke, paragraf seperti biasa kita pakai lorem. Nah, di sini tadi kita belajar yang pertama di dalam teks kita pakai properti color. Kita kasih style CSS-nya dulu. Lalu color. Nah, di sini kita coba ganti red. Oke, save. Saya biasa simpannya di D, di HTML, lalu silahkan kasih namanya. Saya kasih nama teks. Buka browser teman-teman. Untuk memanggil tempat penyimpanan, saya rasa sudah nggak perlu saya kasih tahu lagi ya, karena kita sudah sering bahas. Oke, langsung saja teks. Nah, di sini teman-teman belajar teks tadi H1-nya, lalu di sini paragrafnya kita bisa lihat dia berubah ya warnanya, karena kita menggunakan properti color. Coba kita ganti di sini dulu. Save. Lalu refresh. Oke, dia ganti. Gampang ya teman-teman, cukup mudah dan sebelumnya juga sudah sering saya pakai di praktek-praktek sebelumnya untuk masalah property color ini sendiri. Oke, kita lanjut. Lalu di sini ada direction. Kita baca dulu pengertiannya. Nah, direction ini mirip dengan text align yang digunakan untuk menentukan arah tulisan rata kiri atau rata kanan. Nah, di sini saya tidak akan mempraktekannya karena kurang lebih fungsinya itu sama dengan text align itu sendiri teman-teman. Jadi kalau kita tulis nanti direction LTR maka dia akan left to right. Sedangkan kalau kita tulis di sini nanti RTL directionnya maka dia akan right to left. Kurang lebih hampir sama seperti text align. Nanti teman-teman bisa coba sendiri kalau teman-teman masih bingung atau penasaran. Oke, lanjut ke letter spacing. Nah, letter spacing ini fungsinya untuk mengatur jarak antar tiap huruf. Jadi misalnya kita punya 5 huruf A, B, C, D, dan E. Nah, setiap huruf itu bisa kita atur jaraknya itu menggunakan letter spacing. Ya, kita coba contohkan. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini propertinya ada normal, ada bisa menggunakan PX, inisial, dan inherit. Oke, kita coba. Di sini kita colornya kita hapus aja. Ya, kita tadi menggunakan letter spacing. Oke. Nah, letter spacingnya misalnya kita kasih 5 px. Save. Lalu refresh. Nih, teman-teman bisa lihat ada jarak di antara setiap huruf ya. Karena tadi saya kasih 5 pixel di setiap hurufnya. Nah, itu gunanya untuk letter spacing itu tadi teman-teman. Kalau misalnya nanti bisa diubah-ubah, diedit-edit sendiri, misalnya hanya mau menggunakan satu kalimat saja, misalnya dari lorem satu kalimat sampai di sini. Nah, itu bisa nanti teman-teman edit-edit sendiri. Oke, paham ya, tidak begitu sulit. Kita lanjut.
Selanjutnya ada line height. Oke, kita baca dulu. Fungsinya adalah untuk mengatur tinggi baris kalimat pada baris selanjutnya. Jadi misalnya seperti ini teman-teman. Misalnya saya punya paragraf, bukan paragraf, di dalam satu paragraf nih. Saya punya baris pertama, saya punya baris kedua. Nah, enter dari baris pertama dan enter ke baris kedua itu bisa kita atur tingginya menggunakan line height. Kita coba ya. Maaf. Line height kita coba di sublime-nya. Line height misalnya 5 ya, misalnya 5 kita save. Oke, ini kita hapus ya, kita karena mau pakai line height misalnya 5 berapa ya, 5 pixel. Oke, save, kita save, lalu kita refresh. Oh, ini terlalu, teman-teman bisa lihat dia terlalu dempet ya, terlalu dempet. Kita akan coba besarkan lagi. Kita coba misalnya 20 pixel. Kita save, lalu refresh. Nah, ini dia. Nih, yang dimaksud dengan line height itu ini teman-teman. Jadi antara baris pertama ya, baris pertama dengan baris di bawahnya itu kan kita ada enter ya, itu jarak spasinya. Kita coba besarin lagi menjadi 40. Save, refresh. Nah, ini jaraknya semakin lebar. Nah, itu jadi fungsi dari line height itu sendiri untuk mengatur ketinggian dari baris pertama ke baris kedua. Oke, paham ya sampai di sini? Kita lanjut dulu. Nah, di sini ada text align. Saya rasa text align bisa kita lewatkan, cuman akan saya jelaskan sedikit. Nanti kita tinggal kasih text align-nya center ya, rata tengah, kalau right rata kanan, left rata kiri, dan justify itu untuk rata kanan dan rata kiri. Ya, penggunaannya saya rasa teman-teman sudah paham karena sudah sering saya pakai. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada selanjutnya text decoration. Text decoration itu fungsinya untuk memberikan efek garis pada kata atau kalimat. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke praktek. Kita coba, nggak usah yang panjang-panjang. Kita text decoration. Nah, di sini kita kasih style. Text decoration. Oke, text decoration. Nah, di sini teman-teman bisa kita cek dulu. Di sini text decorationnya ada line ya, garisnya itu kita mau ada underline, overline, dan line through. Kita coba. Jadi untuk line through ini, jadi fungsinya itu misalnya ada garis, ada satu kata ya, atau satu kata atau satu kalimat. Nah, itu kita mau kasih garis di tengah-tengah dari kata itu sendiri atau kalimat itu sendiri. Nanti kita akan coba. Nah, kalau overline dia memberikan garis di atas dari kata atau kalimat, sedangkan underline dia garis bawah ya. Garis bawah kita coba. Tulisannya line through. Oke. Nah, line through ini sudah ada. Kita buat dua supaya nanti tahu perbedaannya. Di sini overline, satu lagi deh untuk underline nya. Oke, kita save dulu lalu refresh. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat. Ini kita kasih warna biar kelihatan. Ini kita kasih warna misalnya solid red ya, warna merah solid. Oke, ini dia sudah ada garisnya, kelihatan ya teman-teman, sudah ada garisnya. Nah, itu tadi fungsinya line through, memberikan garis tengah pada satu kata atau satu kalimat, sedangkan overline itu memberikan garis di atasnya, sedangkan underline memberikan garis di bawahnya. Oke, sampai di sini kita lanjut dulu karena saya rasa sangat mudah dipahami. Dan kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada text indent. Text indent adalah fungsinya membuat baris pertama menjorok ke dalam paragraf. Jadi gini, kalau misalnya kita membuat dalam satu paragraf itu kan kita ada tuh baris pertamanya menjorok ke arah
kanan sedikit. Nah, itu kita bisa menggunakan properti dari text indent itu sendiri. Kita bisa pakai person atau pixel. Kita coba. Lorem teks dulu. Kita lihat defaultnya lorem seperti ini ya teman-teman, ini belum menjorok ke dalam. Nah, kita bisa pakai text indent ini. Kita kasih CSS-nya dulu, style kita panggil ya, style kita panggil CSS-nya di dalam inline. Oke, kita pakai text indent, lalu menjorok ke dalam, misalnya berapa? 5 pixel. Oke, step. Oke, kita refresh. Nah, ini sudah ada menjorok ke dalam, tapi hanya sedikit. Kita tambah lagi deh, misalnya 20 pixel di save, lalu refresh. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Jadi gunanya text indent itu membuat baris pertama ini dia menjorok ke dalam ya, menjorok ke dalam, itu fungsi dari text indent. Oke, selanjutnya ada text shadow. Nah, text shadow ini gunanya kita kalau misalnya kita belajar Photoshop itu kan kita ada membuat bayangan dari sebuah kata ya, membuat sebuah kata atau pada sebuah teks. Nah, di sini di dalam CSS sendiri properti yang kita gunakan itu ada 4 value, ada file 1, file 2, file 3 dan file 4. Nah, dimana fungsinya file 1 ini untuk mengatur posisi bayangan horizontal, file 2 untuk mengatur bayangan secara vertikal, file 3 itu untuk mengatur keburamannya, jadi semana buramannya kita bisa atur, lalu file 4 itu untuk mengatur warnanya. Kita coba text shadow. Oke, kita hapus. Saya mau buat di ini aja deh, saya mau buat di H1 nya ya, H1 nya saya mau buat di H1 nya saja. Text shadow. Nah, text shadow nya tadi kita punya 4 file teman-teman ya, 1 2 3 4. Langsung saja ditulis misalnya 3 pixel 3 pixel 3 pixel dan red ya, red. Refresh. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat ada bayangan merah di sini, bisa lihat ada bayangan merah tuh, biar lebih jelas saya blok, ada bayangan merah. Nah, itu fungsinya dari text shadow sendiri ya. Ingat, file pertama ini untuk mengatur horizontal, misalnya saya ganti 3 menjadi 10. Save. Oke, teman-teman bisa lihat dia akan lebih ke kanan, lalu di sini juga saya atur menjadi 10. Refresh. Nah, dia akan ke bawah. Oke. Lalu di sini mengatur keburamannya misalnya 10. Oke. Refresh. Nah, dia lebih ngeblur teman-teman ya, lebih ngeblur karena angkanya lebih besar. Kalau kita balikkan ke 5 misalnya. 5, maka dia akan lebih jelas. Nah, lebih jelas ya. Oke, itu sendiri untuk fungsi dari text shadow. Oke, kita lanjut ke text transform. Sebelumnya saya juga sudah menjelaskan di font, kurang lebih ini hampir sama, cuman di dalam text transform ini bisa lebih kompleks. Jadi fungsinya itu untuk merubah teks menjadi huruf besar semua, atau huruf kecil semua, atau hanya huruf di awal setiap kata saja yang besar. Ya, kita punya 3 properti di sini, ada capitalis, ada uppercase, ada lowercase. Ya, kalau di font tadi kita pakai small caps teman-teman. Small caps itu gunanya untuk membuat suatu teks itu menjadi huruf besar semua. Nah, sedangkan kalau di text transform itu kita bisa mengubah kecil ke besar, besar ke kecil, atau huruf pertamanya saja dari setiap kata yang besar. Kita coba menggunakan text transform. Oke, buat dulu paragraf. Kita pakai lorem tab. Nah, tadi kita pakai text transform. Oke, yang pertama kita punya kapitalis ya. Oke, lalu di sini kita copy saja 3 ini, lalu di sini kita ubah menjadi uppercase, lalu di sini lowercase. Kita save.
Ya, kita punya 3 paragraf nih, 1, 2, 3. Nah, kita coba tiga-tiganya propertinya. Perubahan seperti apa? Refresh. Oke, seperti ini teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat yang pertama itu kita menggunakan kapitalis ya. Jadi kalau kapitalis itu hanya huruf pertama dari setiap kata yang menjadi huruf besar. Nih, teman-teman bisa lihat huruf pertama dari setiap kata menjadi besar. Lalu yang kedua ada uppercase. Uppercase semua kata atau teks menjadi huruf besar, huruf kapital. Lalu ada lowercase di mana semua kata menjadi huruf kecil. Oke. Nah, yang terakhir itu ada word spacing. Ya, digunakan untuk mengatur jarak spasi antar kata. Kalau sebelumnya kita sudah antar huruf, nah sekarang antar kata, word spacing. Jadi kita akan coba saja. Ini kita hapus. Oke, untuk teks transformnya kita ganti menjadi word spacing. Word spacing misalnya saya mau kasih 10 pixel. Oke, refresh. Nah, ini teman-teman. Dari kata-kata lorem ke kata-kata itsum itu punya jarak 10 pixel. Saya mau ganti 20 biar ada perubahan. Save, kita refresh. Nah, ini ada perubahan, maka jaraknya akan lebih besar. Ya, jadi banyak sekali di sini kegunaan-kegunaan dari teks yang ada di dalam CSS. Di sini kalau yang di awal saya bilang ada 14 ya, teman-teman, ada 14. Cuman di sini saya tidak menjelaskan semua. Sebenarnya ada lagi, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Cuman yang sering dipakai itu yang dipraktekkan tadi. Oke, sampai di sini semoga teman-teman paham dengan materi penjelasannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.